Bandung diguyur hujan yang cukup deras malam itu, sehingga aku harus menunggu reda di rumah pacarku Janis yang berada di daerah Jalan Jakarta. Saat itu aku sedang tidak membawa jas hujan. Terpaksa aku menunggu sampai hujan reda untuk pulang dengan motorku ke kosanku di daerah Buah Batu. Sekitar jam 11 malam lebih, hujan pun mulai reda. Meskipun rintik-rintik hujan masih turun. Tapi aku tidak mau berlama-lama, takutnya hujan lagi. Tepatnya jam 11 lebih 20 menit, aku pun pamit pulang pada Janis. Motorku pun melaju, menghadang hujan rintik-rintik yang tidak begitu besar ketika itu. Selalu ketika pulang dari Jalan Jakarta, aku mengambil jalan BKR untuk sampai ke kosanku di daerah Buah Batu. Malam itu, jalan nampak sepi, tidak seperti biasanya. Ya, mungkin karena hujan juga. Udara juga sangat dingin ketika itu. Sampai motorku pun berhenti di salah satu perempatan lampu merah di jalan itu. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang lewat. Tapi ini tidak seperti biasanya. Sekarang nampak sepi sekali. Sampai ada yang mendekatiku. Seorang anak kecil. Ya, anak itu memakai pakaian lusuh. Kulihat dia mungkin umurnya baru 7 tahun. Memakai baju lusuh dan mukanya pun nampak kucel. Dia hanya menatapku, tidak mengamen ataupun minta-minta. Nah, apa nih anak? Aku pun mengambil beberapa receh dan memberinya. Nih Jang, bawa aja buat makan. Nih. Tapi anak itu hanya terdiam dan terus memperhatikanku tanpa mengambil uang yang kuberi. Lalu tiba-tiba ia menyodorkan tangannya menunjuk-nunjuk ke arah jok belakangku. Kulihat kepalanya pun menoleh ke arah jok belakangku itu. Kenapa ya? Baru saja aku akan menoleh, lampu pun hijau. Aku pun lanjut maju dan meninggalkan anak kecil itu. Tak jauh dari sana, aku pun berhenti lagi karena lampu merah di perempatan. Menunggu lampu hijau, aku sedikit meregangkan badanku sambil membenarkan spion motorku. Dan tiba-tiba, astaga, ada yang menepuk pahaku. Dan ketika aku lihat, ada lagi anak jalanan di perempatan lampu merah itu. Aku perhatikan, loh, seketika itu bulu kuduku berdiri, merinding. Ketika yang kulihat itu adalah anak kecil yang sama, seperti di lampu merah yang sebelumnya tadi. Ya Tuhan, kenapa bisa ada anak kecil itu lagi di sini? Anak kecil itu hanya menatapku
sambil menunjuk-nunjuk ke arah jok belakang motorku itu. Kini aku sempat menengoknya, dan ketika aku lihat di belakang jok motorku, tidak ada apa-apa. Begitu kulihat lagi ke arah anak kecil itu pun sudah hilang. Aku merinding seketika, dan aku sadar yang kulihat tadi bukanlah manusia. Tahu akan hal itu, aku segera tancap gas, buru-buru ingin segera sampai di kosanku. Singkat cerita, aku sampai di kosanku sebelum jam 12 malam. Aku langsung mengabari Janis pacarku dan bercerita kejadian yang kualami tadi. Aku bilang aku melihat anak kecil hantu di perempatan. Tampilannya seperti anak jalanan. Ketika aku bercerita, Janis malah memarahiku karena dia ketakutan. Aku pun lanjut membahas hal-hal yang lain. Setelah chatting ini itu, sekitar jam 12 malam, Janis pun tidur. Aku meninggalkan handphoneku dan beranjak ke kamar mandi, lalu bersih-bersih. Ketika sedang di kamar mandi, samar aku mendengar ada suara. Seperti suara lari-lari di depan kamarku. Lalu aku ke pintu depan dan membuka pintu itu untuk melihat keadaan di depan kosanku itu, dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu kamar sebelahku, Yuda, yang buru-buru pulang dan mengantuk kali. Aku pun menghiraukannya. Setelah selesai bersih-bersih, aku pun naik ke tempat tidur dan siap-siap untuk tertidur. Aku matikan lampu dan mulai mengambil posisi tidur. Belum sampai aku terlelap, ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku lantas terbangun. Berkali-kali ku dengar ketukan dan suara seorang wanita yang cukup lirih. Ya, seperti suara ibu-ibu yang sudah berumur. Aku beranjak dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Lalu aku buka pintu kamarku. Dan ketika aku buka, aku sempat kaget melihat di depan pintuku itu berdiri seorang ibu-ibu yang kepalanya ia tuduhi dengan kain berwarna coklat. Ia terlihat menunduk. Bajunya pun lusuh dan memakai sendal jepit. Siapa ini? Dalam hatiku aku cukup bertanya-tanya. Ada apa, Bu? Mau cari siapa? Begitu tanyaku. Ibu itu hanya terdiam kaku. Bu? Hingga tiba-tiba ibu itu menangis. Dia duduk bersimpu di depan pintu kamarku. Bu, ibu kenapa? Bu, Bu. Aku kaget dan tidak tahu harus bagaimana. Bu,
Ibu kenapa? Ibu cari siapa? Mungkin bisa saya bantu, Bu? Aku benar-benar bingung. Ibu itu terus menangis sambil menutup mukanya. Kasihan aku melihatnya, aku pun persilakan ibu itu masuk dan duduk di dalam kamar kosanku. Hingga tak berapa lama ibu itu mulai tenang. Wajahnya aku lihat pucat. Dan keriput-keriput di wajahnya itu menandakan ibu itu sudah cukup tua. Namun dia terus menunduk. Kain coklat yang menutupi kepalanya membuat aku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa mata dan wajahnya. Tunggu sebentar ya, Bu. Aku pun keluar kamar untuk membangunkan teman kosanku yang lain. Ya, sekedar untuk menemaniku. Malam itu, aku pergi ke kamar Yuda, tepat di sebelahku. Bro, Yuda, bro. Bangun dong, temenin gue, bro. Bro, bangun. Yud, bangun, Yuda. Temanku Yuda pun terbangun. Dan masih setengah sadar ku tarik untuk menemaniku. Aduh, kenapa sih, bro? Udah, temenin gue. Tuh lihat, di kamar gue ada ibu-ibu. Ibu-ibu yang mana? Orang gak ada siapa-siapa juga. Itu. Loh. Sosok ibu-ibu di kamarku itu sudah tidak ada. Enggak, bro. Tadi ada duduk di sini. Tidak mungkin jika dia berlari keluar kamarku, pasti aku melihatnya. Yuda yang masih mengantuk pun kembali ke kamarnya. Aku hanya bisa terdiam, bulu kuduku merinding. Aku mau kembali ke kamar, langsung mengunci kamarku. Aku matikan lampu, dan saat itu jelas aku tidak bisa tertidur lagi. Waktu pun berlalu. Kulihat kini jam menunjukkan jam 1:30 pagi. Aku hanya bisa terdiam, waspada. Entahlah, perasaanku tidak tenang saat itu. Sampai... Jelas terdengar suara itu lagi. Aku lalu menutupi diriku dengan selimut dan mencoba untuk tidak mendengar itu. Namun tetap saja suara itu masih terus terdengar. Sampai ada yang menarik-narik selimutku. Tarikan itu awalnya kecil, perlahan lama-lama. Tarikan itu semakin kuat hingga selimut yang menutupinya itu terlepas. Dan ketika kulihat, astaga, duduk jongkok seorang anak kecil. Dan jelas itu adalah anak kecil yang kulihat tadi di perempatan. Kini kulihat wajahnya kulihat terlihat pucat, membiru, dan matanya putih. Mukanya yang kurus tirus itu menganga lalu berkata, "Ibu saya, buka pintunya." Aku langsung loncat dan berlari keluar kamar. Ketika aku buka pintunya, sosok ibu itu pun tidak ada. Aku langsung ke kamar Yuda. Yud, bangun, Yud! Yud! Yuda, bangun! Sekali lagi aku bangunkan Yuda. Yuda pun terbangun dan nampak panik melihatku. Aku langsung bercerita apa yang kulihat dan kualami tadi. Yuda berkata, mungkin anak kecil yang kulihat di perempatan itu menunjuk-nunjuk ibunya yang sedang dibonceng olehku. Dan akhirnya mengikutiku sampai ke kosan. Entah kenapa dia ikut sampai ke kosanku.
Entah mungkin hanya jahil saja, atau entahlah. Yang jelas, kini jika aku lewat sana, malam hari di sekitaran jalan BKR itu, aku akan lebih berhati-hati. Apalagi di perempatan. Berhati-hati ketika melihat ada anak kecil di sana. Bisa jadi itu anak kecil yang sama seperti yang kulihat.